orang-orang Islam zaman sekarang itu cenderung untuk membolak-balikan sesuatu yang bukan dari Islam dianggap sebagai Islam, dan yang Islam dianggap sebagai bukan Islam. Ini adalah fitnah akhir zaman gitu. Dan buku ini menunjukkan bahwa sesuatu yang bukan Islam bisa dianggap Islam, bisa disakralkan, dibela mati-matian. Bahkan ketika saya mengkritiknya, saya akan dihujat habis-habisan. Salah satunya saya sebutkan begini ya, ini adalah contoh betapa sesuatu yang bukan berasal dari Islam itu dianggap sebagai Islam dan kemudian disakralkan. Buku ini langsung di bab-bab awal itu menjelaskan bahwa ada waktu baik dan waktu tidak baik untuk melakukan persetubuhan, dan ini berkonsekuensi terhadap keturunan atau anak yang akan dilahirkan kelak. Misalkan dia sebutkan seperti ini, barang siapa yang menyetubuhi istrinya di malam Jumat, maka anaknya yang terlahir akan hafal Al-Quran. Apa hubungannya hafal Al-Quran dengan kapan dia melakukan persegamaan? Saya mohon maaf ya, tapi dia disebutkan seperti ini dan dia jelaskan ini adalah waktu-waktu menurut Islam, menurut ahli-ahli hikmah gitu. Kemudian barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Sabtu, maka anaknya yang terlahir akan menjadi gila. Siapa yang bersenggama pada malam Minggu, maka anaknya akan menjadi pencuri dan orang yang zolim. Jadi koruptor, orang zolim dan sebagainya itu lahirnya pasti pada hari atau malam Minggu persenggamaannya. Kemudian kalau misalkan pada malam Senin, maka akan menjadi orang yang fakir miskin tetapi ridho pada qada Allah. Kemudian yang pada malam Selasa, maka anaknya akan berbakti kepada orang tua. Yang malam Rabu, maka anaknya akan cerdas, berpengetahuan luas dan bersyukur. Apakah saya Kemudian kita lanjutkan, siapa yang bersenggama pada malam Kamis, maka anak yang terlahir akan ikhlas hatinya. Kemudian yang hari raya, malam hari raya, maka anaknya akan memiliki 6 jari. Ya, diteruskan, kalau misalkan bersenggama dalam proses persenggamaan itu suami istrinya sedang ngobrol atau melibatkan obrolan-obrolan verbal, maka anaknya akan menjadi bisu. Kalau misalkan persenggamaan itu di waktu dalam kondisi gelap-gelapan seperti itu, maka anaknya jadi penyihir. Padahal kan ini sunnah ya, tapi ya sudahlah. Kemudian kalau misalkan persenggamaan itu dilakukan pas lampunya lagi dinyalain, lagi terang, maka anaknya akan jadi ganteng. Dan seterusnya dan seterusnya. Atau misalkan ketika suaminya melihat vagina, maaf ya, atau aurat si perempuannya, maka anaknya akan jadi lahir sebagai anak yang buta gitu, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ceritanya kurafat-kurafat semacam ini diklaim sebagai bagian dari Islam? Ini kan yang menjadi pertanyaannya gitu. Jadi penulis yang dimaksud itu katanya mencari-cari sumber dari para ahli hikmah, dan kemudian dia melakukan tirakat tidak keluar rumah selama 3 tahun untuk bisa menerbitkan buku kecil ini. Jadi referensinya adalah spekulasi mistik, jadi imajinasi yang spiritual apa segala rupa gitu. Nah, ini menjadi berbahaya karena apa? Karena ketika ini diklaim sebagai ini menurut Islam, apalagi banyak yang menyebut bahwa ini adalah sex education ala Islam atau Kama Sutra ala Islam, maka ini akan segera disakralkan. Kalau sudah disakralkan tidak boleh dibantah. Dan bayangkan kalau misalkan sesuatu yang bukan Islam disakralkan sebagai Islam kemudian tidak bisa dibantah, kemudian orang-orang Islam mengikutinya, maka ini menjadi awal mula dari kehancuran peradaban Islam. Dan ditambah lagi, coba Baraya misalkan kalau melihat ada orang-orang non-Islam kemudian membaca ini, ketawanya kayak gimana gitu. Kan ini dalam Islam tidak ada sebenarnya. Secara sains ini jelas-jelas terbantah, baik sains dalam bentuk metodologi maupun sains dalam bentuk statistik. Ini pasti akan terbantah gitu. Gimana ceritanya kalau misalkan melakukan hubungan seks pada hari anu gitu, anaknya akan menjadi 6 jari gitu. Padahal itu jelas-jelas misalkan ada hadis juga yang menyebutkan kalau misalkan malam hari raya ya boleh-boleh saja, tidak jadi masalah gitu. Ini malah disebutkan akan 6 jari gitu. Kalau misalkan lampunya terang maka akan jadi ganteng, kalau misalkan lampunya gelap maka anaknya akan menjadi lahir sebagai penyihir dan sebagainya. Nah, ini lagi-lagi diklaim sebagai Islam. Kalau misalkan saya ini pasti akan dihujat, dimarahin dan sebagainya. Tapi ini harus saya sampaikan karena bukan hanya kitab ini, peradaban Islam runtuh itu karena ratusan kitab sebelumnya yang bermotif kurang lebih seperti ini itu juga diklaim sebagai kitab Islam padahal bukan. Hanya gara-gara dia berbahasa Arab dan ditulis oleh orang Arab atau oleh orang yang berbahasa Arab bukan berarti dia lantas menjadi kitab Islam gitu.